Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix yang sebenarnya awalnya mungkin nggak direncanakan tayang di Netflix ya. Judulnya Rurouni Kenshin The Final. Ini adalah lanjutan dari trilogi yang sebelumnya sukses besar, yaitu Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin kali ini judulnya The Final, yang nantinya akan ada juga The Beginning, tapi dimulai dari The Final dulu nih. Nah, ceritanya sendiri tentang Kenshin yang diincar oleh seseorang, yaitu Enishi. Nah, si Enishi adalah orang yang pengen membalas dendam kakak yang dibunuh sama si Kenshin, yang sebenarnya dia itu adalah adik iparnya sendiri. Nah, Kenshin juga gue nggak tahu kenapa dia harus membunuh istrinya gitu. Nah, itu belum diceritakan, walaupun ada sedikit ya disisipin di sini, nantinya akan diceritakan lebih dalam dan lebih jauh di The Beginning sih. Bagusnya kalau menurut gue ini sinematografinya sih. Dari trilogi sebelumnya sih udah keren banget ya sinematografinya. Yang sekarang itu lebih berwarna sih, orange gitu, terus warnanya lebih kontras juga, lebih deep gitu. Jadi teal and orange lah, kerasa banget. Dan zaman 18-annya itu, 18 akhir itu jadi lebih terasa apa ya, deep banget gitu, lebih terasa dunia Kenshin-nya gitu, dunia yang direka ini gitu. Acting sama koreonya nih nyambung. Kalau acting udah nggak diragukan lah ya, si Takeru Sato sebagai Kenshin emang cocok banget sih. Dia dari 3 film sebelumnya itu emang yakin nih emang Kenshin dari awal gitu. Terus kayak dia punya masalah yang nggak bisa diceritain ke orang lain kan awalnya, dia pendem gitu, dia punya masalah itu. Dan dari gesturnya Takeru Sato tuh kita tahu kalau dia ini benar-benar memendam itu semua lah, jadi orang yang pendiam, orang yang mikirin gitu masalahnya dia sendiri. Nah, si Emi Take juga sebagai Kaworu juga masih bagus. Jajaran utamanya kan nggak berubah ya dari trilogi itu, masih bisa kita percaya lah sebagai orang-orang yang emang jadi teman-temannya Kenshin sih gitu. Jadi emang nggak ada banyak perubahan jajaran utamanya, kecuali si Enishi. Enishi itu adiknya iparnya si Kenshin ini, dia baru. Di sini juga dia cukup orang yang pendendam banget ya, kelihatan orang yang punya dendam, dia punya semangat besar, bertekad kuat gitu untuk membalaskan dendamnya yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun gitu. Dia mengumpulkan orang-orang, terus bala bantuan gitu untuk menyerang si Kenshin yang sebenarnya itu merugikan banyak orang, nggak cuma si Kenshin doang. Makanya Kenshin kesel gitu sama si adik iparnya ini. Ya nggak kesel sih ya, pengen ngasih tahu aja ya, lu oke lah balas dendam, tapi jangan ke semuanya, ke gua aja gitu si Kenshin. Laganya ya, berantemnya itu gila sih. Setiap pedang-pedang yang dibawa sama musuh-musuhnya itu kan banyak ya, nggak cuma pedang samurai doang gitu, katana, tapi pedang-pedang yang bentuknya melingkar, setengah lingkaran gitu, itu dipergunakan. Dan koreonya itu makin keren sih. Jadi setiap pergerakan jedar. Si Kenshinnya juga set. Dan itu kayak meliuk-liuknya itu loh, badannya itu oke banget sih buat koreografi laganya ya. Desain produksinya makin bagus sih. Ya selain emang tata busananya emang oke gitu. Si Kenshin kita tahu manga dan anime tuh kayak gimana, Kenshin kayak gitu. Terus juga ada lukanya udah pasti, rambutnya. Terus juga karakter orang-orangnya emang pemilihannya juga cocok. Kaoru tuh kayak gitu. Terus kayak si temennya yang pakai pedang gede, terus si anak kecilnya gitu yang selalu dilatih dan pengen banget berjuang gitu, pengen banget jago untuk melindungi orang yang disayang, itu juga kelihatan banget sih. Selain itu si properti tahun abad 18 akhirnya juga oke banget sih di sini. Rumah-rumahnya, terus kayak jalan-jalannya, outdoor kayak hutan gitu. Dan final battle-nya juga di sini ya emang di lingkungan yang sempit gitu. Jadi ketika ngambil white gitu kelihatan banget, ditata banget ruangannya gitu, kayak di studio besar gitu kali ya syutingnya. Kalau di bioskop kayaknya akan lebih terasa memanjakan mata banget sih gitu, sama gambar-gambar yang bagus dan koreonya juga keren banget sih. Terus juga dimasukin unsur kayak selain Jepang, di situ kan kayak ada unsur Tiongkok kayak di sini, kayak musuh yang jadi backingan si Enishi itu si Tiongkok. Dan di situ kelihatan banget, beda banget cara penampilannya gitu, penampilan Tiongkok sama penampilan Jepang. Menurut gue itu salah satu yang apa ya, daya tarik tersendiri sih. Jadi ada budaya lain gitu dalam si Kenshin ini. Ya gue nggak tahu sih kalau misalkan kalian yang baca manganya ini apakah beda atau sama dengan manganya. Itu mungkin kalian bisa komen di bawah untuk ngasih tahu kalau manga itu benar-benar samakah dengan film ini, atau emang ada perubahan-perubahan yang makan signifikan gitu perubahannya. Nah, kurangnya nih, gue nggak ngerti sih kenapa ngerasa aja ini kayak kurang greget aja gitu. Ya berantemnya oke gitu secara koreografi setiap adegannya, tapi untuk overall secara utuh 1 sampai terakhir gitu babaknya
babak pertama sama babak terakhir tuh kayak ya udah aja lu kalau habis nonton, oh ya udah nanti ada lanjutannya tentang masa lalunya Kenshin sama si istrinya ini gitu, yang membuat masalah di The Final ini itu terjadi. Nggak ada subplot yang lain gitu, gue nggak tahu sih, ini kayaknya emang nggak sebagus sebelum-sebelumnya ya triloginya. Ya semoga aja nanti yang The Beginning tuh lebih gregetan aja sih, nggak cuma berantem ya tapi secara utuh ceritanya gitu, karena Kenshin sendiri kan emang nggak cuma action tapi juga ada drama si Kenshin-nya dan juga Kaoru dan semuanya gitu. Ini Kaorunya terlalu baik banget juga sih di sini, kayak percaya banget gitu sama Kenshin. Ya gitulah, tipikal anim kali ya. Nah kalau buat gua adegan yang paling memorable itu di sini ketika ya Kenshin datang sendirian ya, inget kayak si Genji waktu mewakili Suzuran menyerang Hosen, aja dia sendirian, si Kenshin di sini juga sendirian datang terus lawan banyak, nah di situ dibantuin sama si cewek ini, gue lupa namanya tuh siapa ya. Pokoknya Tao Sushi aja yang main. Dia dibantuin set abis itu masuk berantem lagi. Itu sebenarnya kan harusnya mati ya si Kenshin, tapi emang karena jagoan ya udah jadi bisa lolos dan nantinya dibantuin gitu di tengah-tengah itu sebelum ketemu Shinichi, raja terakhir gitu ya kalau main game, dibantuin lagi sama gue nggak tahu nih orang yang tiba-tiba bantuin aja gitu. Katanya sih dia pernah dikalahin sama si Kenshin juga, jadi dia bantuin. Oh itu padahal lagi seru-serunya tuh, bener-bener Kenshin udah terpojok banget dibantuin. Terus terakhirnya Enishi ya, waktu lawan Enishi juga ya keren sih gitu, bener-bener sampai titik darah penghabisan, habis-habisan banget si Kenshin, dan dia juga sempet kalah terus menang juga akhirnya, kita tahu pasti menang lah. Si Enishi juga iya emang beneran jago ternyata, nggak cuma mulut besar doang gitu. Karakternya si ini ya Hajime ya, si polisi pakai pedang terus rambutnya gitu tuh ciri khas banget sih, itu Kenshin banget. Gue ngerasa kalau ngeliat dia tuh kayak ini karakter yang unik dan bagus banget buat di Kenshin sih. Oke, kalau skor gue sih di sini masih 7 dari 10 kali ya. Ya itu nilai yang cukup dari segi teknis oke banget, desain produksi bagus banget, juga gambar yang ciamik gitu. Gue inget warna oranye sih, warna oranye itu bener-bener matahari yang enak banget dilihat lah, memanjakan mata lo lah. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya, follow Instagram Syncreep juga, dan kalau mau boleh banget join di Discord kita yang ada di deskripsi. Dadah.